Setelah saya menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya menghitung output daripada satu sistem yang dinyatakan atau satu filter yang dinyatakan dengan impulse response, maka pada video ini saya akan memberikan contoh yang saya lakukan dengan Octave. Anda bisa melakukan dengan MATLAB atau dengan software lain, dan pada bagian akhir dari video ini ada penjelasan tentang tugas yang harus Anda kerjakan. Oke, saya akan memulai dan membuat sinyal, dan ini saya punya sinyal, Anda sudah tahu caranya ini. Jadi ada T, ini sinyal sesungguhnya saya berikan campuran dari dua sinyal. Jadi saya beri nama X itu adalah campuran dari S1 dan S2, sehingga nanti Anda akan lihat seperti sinyal yang ada noise-nya. Saya akan jalankan sinyal ini dan Anda lihat saya plot hasilnya. Oke, jadi Anda lihat di sini, ini ada sinyal tapi juga ada noise. Mungkin kalau saya zoom, Anda bisa akan lihat lebih jelas noise-nya seperti apa. Itu seperti noise seperti itu. Maka saya akan pakai filter untuk menghilangkan noise tersebut. Nah, ini filter saya. Anda tidak usah tanya angka ini dari mana, saya akan jelaskan kemudian. Sekarang kita percaya saja, saya sudah punya satu filter sistem discrete seperti ini yang dinyatakan dalam bentuk impulse response. Saya akan pakai filter ini untuk memfilter sinyal yang ada noise tadi di atas supaya menjadi bersih. Nah, saya akan mengingatkan kembali slide yang ini, di mana kita menghitung output dari input berdasarkan impulse response. Anda masih ingat proses ini yang saya jelaskan dalam video sebelumnya. Jadi Y0 adalah X0 kali H0, Y1 X1 kali H0, X0 kali H1, inputnya bergeser terus ke sana dengan persamaan seperti ini. Saya akan keep gambar ini terus di samping supaya Anda ingat ketika kita akan membuat program kita. Oke, jadi saya akan mulai. Y0 sama dengan X0 kali H0. Kemudian Y1 sama dengan X1 kali H0 tambah X0 kali H1 dan seterusnya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan ingatkan kembali. Dalam Octave atau dalam MATLAB dan sebagainya, kita ingat bahwa kita tidak pernah punya indeks 0. Semuanya dimulai dari indeks 1. Sehingga kalau kita tulis seperti ini akan menjadi error. Jadi ini bukan H0 tapi H1. Demikian juga X yang pertama bukan X0 tapi X1. Sehingga khusus kalau kita terapkan rumus-rumus tersebut dalam MATLAB atau dalam Octave, maka kita harus mulai dari 1. Jadi saya bergeser satu angka. Ini semua jadi 1. Ini akan jadi 2, ini H1. Oke, jadi seperti itu. Ingat, ini terjadi di MATLAB dan di Octave karena tidak ada angka mulai dari indeks 0. Kita akan mulai dari indeks yang ke-1. Kita akan lakukan terus. Ini saya sudah mengetik untuk Y3 dan Y4, yang kalau dalam rumus ini sebenarnya Y2 dan Y3. Tapi kita ikuti aturan di MATLAB dan Octave saja, jadi ini Y3 dan yang 4. Y4 saya sudah ketik terus seperti ini, seperti rumus yang ada. Demikian juga kalau saya ketikkan terus untuk Y5, Y6, Y7 dan seterusnya, Anda lihat karena kita punya H cuma 1, 2, 3, 4, 5, maka setelah sampai di Y5 dan seterusnya, rumus ini tetap saja hanya sampai H5 ya, tidak bertambah panjang lagi. Ini kalau saya teruskan lagi, yang Y8 juga polanya sama dan seterusnya. Saya lakukan terus sampai panjang yang terakhir. Karena panjang sinyalnya adalah 1001, maka saya sampai dengan Y1001. Jadi Y1001 nanti sama dengan X1001 kali H1 tambah X1000 kali H2 tambah X999 kali H3 tambah X998 kali H4 tambah X997 kali H5. Saya sudah ketikkan di sini. Dan ini ada banyak sekali yang kita ketikkan di sini. Nah, tentunya proses ini akan sangat panjang kalau kita ketik satu persatu. Maka setelah mulai dari sini ke bawah, ini polanya sudah sama, sehingga kita bisa buat dalam bentuk for loop. Maka ini saya akan buat pakai for loop. Jadi, for n sama dengan 5 sampai panjangnya 1001 di sini. Maka 1001. Kemudian saya akan pakai yang ini, saya copy yang ini. Tapi saya harus ganti nilainya. Jadi ini mulai dari
N, ini N, ini adalah N-1, N-2, N-3, kemudian di sini N-4. Oke, dengan demikian maka yang di bawah ini saya sudah tidak perlu lagi. Karena saya sudah bisa lakukan dari sini sampai dengan 1001, jadi sampai 1001 udah berarti X1001, ini X1000 dan seterusnya. Ini saya yang bawahnya saya bisa delete. Nah, ini kalau saya jalankan maka saya akan sudah memiliki output Y dan saya plot. Jadi ini tadi saya plot yang X di figur 1, plot yang Y di figur 2. Saya coba jalankan. Maka saya sudah dapat hasilnya. Jadi ini yang input tadi yang masih noise dan ini outputnya yang sudah tidak jadi noise. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Kita punya filter dalam bentuk impulse response. Kita melakukan proses di sini untuk melakukan filter sampai kita bisa dapat outputnya sesuai dengan rumus yang saya sudah tunjukkan tersebut. Oke, sekarang ada satu masalah yang harus kita selesaikan. Ini di sini. Bagian ini kita mesti tulis secara manual. Bayangkan kalau H kita sangat panjang. Ini H cuma ada 5 angka. Kalau H kita misalnya ada 100, maka bagian ini akan sangat banyak yang perlu kita tulis manual. Kita ingin supaya semuanya bisa berbentuk seperti ini. Kita buat for loop saja. Problemnya adalah kalau ini kita start mulai dari 1, maka akan jadi masalah. Karena nanti sini X1, X-1 akan jadi error karena kita tidak punya nilai X-1. Maka bagaimana caranya saya akan tunjukkan. Jadi di sini pada saat pertama kali Anda lihat kita masukkan cuma X0, yang ini belum ada isinya. Maka caranya adalah saya sengaja membuat X, saya tambahkan kalau dalam kasus ini 3 angka 0 di depan. Supaya ketika saya menghitung kasus pertama, ini ada angkanya walaupun angkanya 0, ini ada angkanya walaupun angkanya 0, ini ada angkanya walaupun angkanya 0. Ini kasus di mana saya cuma punya 4H. Kalau saya punya 5H maka saya memberikan 4 angka 0. Saya punya 6H maka saya memberikan 5 angka 0, seperti itu. Sehingga di sini sekarang saya akan rubah sedikit X saya tambahkan angka 0 di depan. Jadi ada 4 angka 0 di depan baru diikuti oleh X yang tadi. Jadi X saya ubah seperti itu. Kemudian dengan demikian maka ini saya tidak perlu lagi. Saya akan tidak perlu ketuk ini secara manual karena saya sudah tambahkan 40 di depan. Ini kalau saya jalankan Anda akan lihat hasilnya. Ini input dan ini output. Oh, terbalik. Ini input dan ini output. Jadi kita sudah berhasil memfilter sinyal yang noise ini. Jadi inilah kira-kira caranya Anda mengimplementasikan filter yang dinyatakan atau sistem diskrit yang dinyatakan dalam bentuk impulse response. Anda menggunakan pola seperti ini supaya Anda bisa memfilter input dan Anda bisa memperoleh outputnya. Berikutnya saya akan memberikan contoh yang akan menjadi tugas Anda. Oke, di sini saya punya rekaman suara yang saya beri nama suara noise. Saya baca suara noise itu, kemudian kita dengar bunyinya. Saya coba jalankan dan coba Anda dengarkan bunyinya. Suara ini banyak noise-nya, tugas Anda adalah menghilangkan noise ini. Oke, Anda dengarkan, itu ada bunyi noise-nya. Sekarang saya akan memberikan filter yang bisa Anda gunakan untuk menghilangkan noise-nya. Oke, ini filter yang harus Anda gunakan. Saya sudah siapkan untuk Anda. Ada 10 angka di sini, angka dari H0 sampai H9 atau H1 sampai H10 kalau kita pakai di MATLAB dan di Octave. Nah, Anda harus melakukan proses ini yang masih file yang tadi ya. Anda harus rubah di sini supaya bisa mengakomodasi seluruh H dan sebagainya, Anda rubah sampai Anda ketemu Y. Kalau Anda sudah ketemu Y, maka Anda bisa menjalankan lagi dan Anda bisa dengar bahwa suara yang tadi noise-nya sudah akan hilang karena filter ini sudah Anda terapkan. Nah, sebenarnya dalam MATLAB atau dalam Octave sudah ada perintah yang langsung yang bisa melaksanakan fungsi ini. Perintah itu seperti ini. Jadi Y sama dengan filter H, 1, inputnya berapa. Jadi ini H filternya dan ini inputnya. Kenapa ini ada 1 di sini? Untuk sementara saya belum jelaskan kepada Anda, Anda terima saja. Jadi ini kalau saya jalankan, ini saya matikan sound yang ini supaya Anda dengarkan sound hasil setelah difilter. Suara ini banyak noise-nya, tugas Anda adalah menghilangkan noise ini. Ya, harusnya Anda sudah dengar bahwa suaranya sudah bersih, noise-nya sudah hilang.
Nah, tetapi dalam tugas Anda tidak boleh pakai perintah ini. Jadi perintah ini saya hapus saja. Anda tidak perlu pakai. Yang Anda lakukan adalah Anda harus modifikasi bagian ini seperti yang sudah ditunjukkan di file sebelumnya supaya bisa melakukan filter yang sama sampai Anda bisa dapat suara yang sudah bersih. Oke, itulah tugas Anda. Ya, demikianlah penjelasan implementasi daripada sistem discrete atau filter dengan impulse respon. Dan juga ada tugas yang Anda harus kerjakan, Anda segera kerjakan.